Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 216, hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati adalah muslim yang salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ini muslim yang sejati, muslim hakiki. Ya, secara garis besar, muslim yang seperti ini adalah muslim yang apabila dikaitkan dengan bab berkaitan dengan kezaliman, larangan berlaku zalim, dan perintah untuk mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Intinya, seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang tidak menzalimi muslim yang lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kemudian al-muhajir, sedangkan orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu an, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan bahwa hijrah, ada hijrah makan, ada hijrah amal. Ada hijrah berkaitan dengan tempat, ada hijrah berkaitan dengan amal perbuatan. Ya, artinya hijrah itu adalah meninggalkan. Ada hijrah berkaitan dengan meninggalkan satu tempat yang tidak baik, tempat yang buruk, berpindah meninggalkan tempat tersebut ke tempat yang baik. Dan juga ada hijrah amal, ada amal yang tidak baik kemudian ditinggalkan dan melakukan amal yang baik. Hakikat seorang muhajir adalah seorang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis terakhir ya yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, nomor hadis 216, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan hadis berikutnya 217, masih dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana ala thaqali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah. Dalam sebagian riwayat disebutkan huruf kaf yang pertama berbaris fathah. Ya, huruf kaf yang pertama berbaris fathah, kirkirah. Jadi ada sebagian riwayat menyebutkan seperti ini, kedua-duanya berbaris kasrah, kirkirah. Ada yang menyebutkan sebagian riwayat kaf yang pertama berbaris fathah. Beliau disebutkan dalam sebagian penjelasan para ulama adalah seorang budak yang
dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disebutkan dalam riwayat ini, kana ala thaqali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi barang-barang berat milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam safar, beliau yang selalu memegang tali kekang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kedudukan sangat dekat dengan Rasulullah karena orang yang dipilih oleh Nabi SAW untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan khusus beliau dalam perjalanan safar atau dalam perjalanan perang. Famata. Kemudian disebutkan di sini bahwa lelaki ini pun meninggal dunia. Faqala Rasulullah SAW, bisa kita bayangkan orang yang kehidupan sehari-harinya dekat dengan siapa? Rasulullah SAW, ya, selalu bersama dengan Rasulullah. Bahkan kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, min khuwas, termasuk orang yang memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah SAW. Ya, dengan kondisi seperti ini, tentunya kita menyangka bahwa dia adalah orang yang pasti akan selamat, sebagaimana kita baca dan kita dengar dari hadis-hadis terkait dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, akhirnya mereka mendapatkan hal-hal yang istimewa, ya, seperti misalnya seorang sahabat yang statusnya sama seperti Kirkirah ini, budak yang pernah diberdekakan oleh Rasulullah SAW, karena setiap hari membantu Rasulullah, setiap hari berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya Nabi SAW memberikan kepadanya kesempatan untuk meminta sesuatu. Ya, Nabi mengatakan, sal, mintalah sesuatu kepadaku. Maka sahabat ini mengatakan, ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta agar kiranya saya bisa menjadi pendampingmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW kabulkan permintaannya, ya, Rasulullah kabulkan permintaannya. Maka secara garis besar, secara umum kita terbayang bahwa Kirkirah ini orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, tentunya memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang tidak sedekat itu dengan beliau. Tatkala lelaki ini meninggal, Rasulullah SAW mengomentarinya, huwa finnar. Nabi mengatakan dia berada di dalam neraka. Ini kebalikan dari para sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian fadhahabu, maka para sahabat pun, ya, disebutkan dalam riwayat ini, berangkat untuk memeriksanya. Apa sebab lelaki ini yang seharusnya ada di dalam surga Allah karena sangat dekat dengan Rasulullah SAW, tapi kebalikannya Nabi mengatakan ia ada di dalam neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih, maka para sahabat pun berangkat untuk memeriksanya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, kiranya mereka mendapati sebuah jubah yang telah dia ambil secara khianat. Jadi dalam medan pertempuran, dalam medan peperangan, harta rampasan perang itu banyak macamnya. Mungkin ada senjata, ada uang, ada emas, ada perak, ada sandal, ada pelana kendaraan, bahkan juga mungkin terdapat padanya apa? Pakaian. Tentunya pakaian yang didapat dalam medan pertempuran, pakaian baru atau pakaian bekas? Pakaian bekas. Ya, mungkin pakaian yang dibawa oleh pasukan musuh untuk dijadikan sebagai pakaian yang akan mereka pakai nanti kalau ganti pakaian, ganti baju. Akhirnya karena kalah perang, barang-barang itu mereka apa? Tinggal. Kirkirah ini mengambil salah satu di antara jubah itu, ya, padahal jubahnya bukan jubah baru, kita sebut tadi jubah apa? Bekas, jubah bekas. Diambil, ya, diambil. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengomentarinya, dia berada di mana? Di neraka Allah SWT. Padahal yang diambil berapalah harganya? Berapa harga jubah apa? Jubah bekas. Ya, kalau di
haram di Mekah atau di Madinah, jubah bekas mungkin harganya 50 Jokowi ya. Ya mungkin 5 real misalnya ya, atau 10 real ya. Yang baru mungkin dengan kualitas yang sama ya, artinya kainnya sama, mereknya sama. Kalau yang bekas itu mungkin 10 real atau 50 ribu ya. Kalau yang baru dengan kain yang sama, itu angkanya bisa 70 real, bahkan mungkin 100 real. Berarti berapa itu? Kalau 100 real 500 ribu, yang ini cuma 50 ribu. Tapi Nabi sudah cukup mengatakan ia berada di dalam api neraka, sekalipun yang diambil apa? Sedikit sekali. Sekalipun yang diambil nilainya sangat-sangat kecil sekali. Tapi tatkala dia mengambil dengan kezaliman, harta rampasan perang yang belum dibagikan dia ambil, dan itu tidak haknya dia ambil, Nabi katakan huwa finnar. Tidak melihat yang diambil banyak atau sedikit, apalagi kalau yang diambil banyak. Ya, apalagi kalau yang diambil banyak. Ya, korupsi walaupun hanya 100 ribu bahaya. Apalagi kalau 1 miliar misalnya. Ya, apalagi 300 T, habis terbenam dalam api neraka. Nah, ya, ini nasallallahu assalamu alafiyah. Para ikhwah, ini termasuk ghulul ya, korupsi termasuk ghulul yang diancam sebagaimana ancaman hadis ini. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa nanti pada hari akhirat orang-orang yang mengambil harta tanpa hak ini akan membawanya di padang mahsyar, ya, memikulnya di padang mahsyar, sekalipun berat, sekalipun sulit dia akan bawa untuk diselesaikan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr tentang sabda Rasulullah berkaitan dengan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah bernama Kirkirah ini, yang Nabi katakan dia ada dalam neraka sekalipun zahirnya bagus, sekalipun orang dekat dengan Rasulullah ada dalam neraka hanya karena sebab aba'ah qad ghallaha, jubah second, jubah bekas yang dia ambil secara khianat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya hadis nomor 218. Hadis Nufai bin Al-Haris, dikenal dengan kunyahnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nufai bin Al-Haris, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sabda ini disampaikan oleh beliau di tahun 10 Hijriah tatkala beliau melaksanakan haji wada. Tatkala beliau melaksanakan haji wada. Habis. Sabda ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melaksanakan haji wada di tahun 10 Hijriah. Ya, di haji wada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya az-zaman, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, maksudnya tahun. Az-zaman di sini maksudnya apa? Tahun. Beliau bersabda, ya diterjemahkan di sini, sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya tahun telah kembali pada putaran yang hakiki, sama seperti di awal Allah menciptakan langit dan bumi. Karena Allah SWT tatkala menciptakan langit dan bumi, Allah telah tentukan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Bulan 1 disebut dengan bulan Muharram, bulan 2 disebut dengan bulan Safar, kemudian
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Ini ketetapan yang sudah Allah tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi dahulu, bahwa satu tahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini, ketetapan juga sudah ditetapkan oleh Allah dari dahulu. Ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Ini ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dari awal penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi 4 bulan haram ini bukan hanya sebuah aturan yang ada pada agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi aturan memuliakan 4 bulan ini sudah ada dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, 4 bulan ini Nabi sebutkan 3 bulan secara berurutan, bulan haram atau bulan yang dimuliakan, karena asal haram itu dihormati dan dimuliakan, asal maknanya. Pertama, bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Qa'dah artinya duduk, qa'dah, ya, bulan yang memiliki qa'dah. Mereka di bulan ini, orang-orang musyrik khususnya dahulu, di bulan ini memang mereka duduk dan tidak memanggul senjata, tidak berperang, ya, mereka tidak berperang. Jadi Zulqa'dah yang pertama, kemudian Dzulhijjah, ya, bulan yang dilaksanakan padanya ibadah haji, kemudian Muharram. Ini 3 bulan berurutan, berarti bulan 11, kemudian bulan 12 dan bulan 1. Ini 3 bulan yang berurutan yang dihormati dan dimuliakan menurut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang keempat, ya, terpisah. Ini bulan apa? Rajab, yang berada, beliau sebutkan di sini Rajab Mudhar. Rajab Mudhar karena suku Mudhar, ya, suku Mudhar ini adalah suku besarnya Rasulullah SAW. Rajab Mudhar ini adalah kabilah yang paling memuliakan bulan Rajab. Jadi kabilah yang paling menghormati bulan Rajab dari semua kabilah Arab adalah kabilah Mudhar. Sehingga Nabi SAW istilahkan Rajab yang dimaksud, salah satu di antara bulan haram adalah Rajab yang dimuliakan oleh suku apa? Suku Mudhar, ya, yang berada di antara Jumadal Tsaniyah dengan Sya'ban, kata Rasulullah. Kita tadi sebutkan Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan mulia, bulan yang dihormati yang keempat di awal tatkala Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita kembali ke poin, sesungguhnya tahun, waktu, masa telah berputar kembali sesuai dengan urutan yang benar. Jadi disebutkan oleh para ulama, orang-orang kafir Quraisy, atau kita sebutkan orang Arab, dari dulu memang memuliakan 4 bulan ini. Di 4 bulan ini mereka tidak mau berperang. Di 4 bulan ini mereka tidak mau membalas dendam atas kabilah-kabilah yang lainnya. Jadi mereka hormati. Di 4 bulan ini kabilah manapun yang berkeliling di Jazirah Arab, sekalipun melewati perkampungan, daerah, kabilah yang bermusuhan dengannya, dia akan merasa apa? Aman. Karena ada sebagian para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dari tempat yang jauh. Saya baca penjelasan, mereka datang ke Madinah, daerah mereka saat ini di Oman. Jadi mereka kabilah Arab yang berada di negara Oman. Mereka berjalan ke Madinah dan mereka katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami pesan-pesan tertentu yang bisa kami amalkan dan bisa kami sampaikan kepada keluarga kami di sana, karena kami datang dari negeri yang jauh dan kami tidak bisa datang kecuali di bulan haram. Jadi tempat kami jauh, kami harus susah payah datang kemari." Mereka masuk Islam, dan kami tidak bisa datang kemari kecuali di bulan apa? Di bulan haram, karena kami melewati perkampungan-perkampungan, daerah-daerah yang sangat rawan. Tapi kalau di bulan haram kami lewat, aman. Ini Masya Allah, ya, hal yang diwarisi oleh bangsa Arab, sekalipun mereka telah merubah keyakinan mereka dari agama Nabi Ibrahim yang menyembah Allah SWT kepada menyembah berhala, tapi ada beberapa ajaran yang masih mereka
pertahankan. Di antaranya menghormati dan memuliakan bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram. Namun celakanya mereka tatkala terpaksa, ya mungkin bahasanya terpaksa, harus berperang di bulan haram, mungkin karena luapan emosi tidak bisa tertahan, mereka sepakat dengan kabilah yang akan berperang bersama dengan mereka. Ini kan bulan haram, sudah kita tukar saja bulan haram. Biasanya mereka rubah itu Rajabnya, yang mereka rubah bulan Rajab. Jadi di saat mereka hendak berperang di bulan Rajab, mereka bilang gini sajalah, sepakat, Rajab kita ganti ke Sya'ban. Rajab kita ganti ke Sya'ban. Jadi akhirnya bulan Rajabnya dimajukan. Jadi bulan Rajab diposisikan di bulan Sya'ban. Sya'bannya dimajukan lagi menjadi bulan Ramadan. Jadi aturan bulan per tahunnya itu kacau. Ini yang terjadi. Sehingga kadang-kadang mereka melaksanakan ibadah haji, sebelum ibadah haji. Seharusnya berhaji di Dzulhijjah, mereka laksanakan di mana? Di Zulqa'dah. Ini yang terjadi. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, hatta ini sabda Rasulullah SAW ini disabdakan tahun berapa tadi kita sebutkan? 10 Hijriah. Umat Islam telah melaksanakan ibadah haji 2 tahun sebelumnya, tahun 8 Hijriah, tahun 9 Hijriah sudah, karena Mekah itu takluk di tangan kaum muslimin, tahun 8 di bulan Ramadan. Haji di bulan Dzulhijjah. Karenanya disebutkan oleh para ulama sejarah, tahun 8, karena bulan Ramadan telah takluk di tangan kaum muslimin, tahun 8 umat Islam sudah melaksanakan ibadah haji, dipimpin oleh gubernur pertama dimiliki oleh umat Islam bernama Attab bin Asid radhiyallahu anhu. Namun pelaksanaan ibadah haji tahun 8 ini masih campur baur. Orang kafir masih melaksanakan ibadah haji, masih ada yang tawaf dengan apa? Dengan telanjang, wukuf di Arafah. Kalau orang Quraisy wukufnya itu di Muzdalifah, tidak di Arafah, karena Arafah itu sudah keluar tanah haram. Ini bid'ah yang dibuat oleh orang Quraisy. Di zaman Nabi Ibrahim yang namanya wukuf itu semuanya di mana? Di Arafah. Tidak membeda-bedakan antara suku dan kabilah. Tapi di zaman orang Quraisy mereka mengatakan kalau selain Quraisy wukufnya agak jauh keluar dari tanah haram. Yani di mana? Di Arafah. Kalau kami orang Quraisy, karena kami penjaga Baitullah, penjaga tanah haram, kami diperintahkan wukuf, tapi tidak boleh kami keluar dari tanah haram. Jadi wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Ini subhanallah bid'ah yang dilakukan oleh mereka. Jadi bid'ah itu sudah ada dari zaman orang-orang kafir. Adanya penambahan dan pengurangan syariat yang dibawa oleh nabi mereka. Taib, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tahun 8 sebagian para ulama mengatakan haji sudah dilaksanakan tapi kurang tepat waktunya. Tahun 9 haji dilaksanakan juga oleh kaum muslimin tapi Nabi tidak haji. Yang menjadi pemimpin ibadah haji kaum muslimin adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memimpin rombongan kaum muslimin dari Madinah dan dari beberapa penjuru. Nabi waktu itu tidak haji dan masih juga bercampur. Tapi tahun itu ada pengumuman. Tahun depan pengumuman itu disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Anfal atau surat Taubah, dan yang membacakannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di kalangan jamaah haji. Kemudian dari situ diumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji kecuali muslim. Musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Aturannya juga tidak boleh tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Jadi aturan ini bid'ah juga yang mereka buat, bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan tawaf di Ka'bah dahulu di masa sebelum ketetapan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak tawaf baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh tawaf dengan memakai pakaian yang dibawanya dari kampung halaman, karena pakaian yang dibawa dari kampung halaman itu pakaian yang banyak dosa, melekat dosa. Jadi kalau mau tawaf silahkan pakai pakaian yang ada di Mekah. Padahal di Mekah kita selalu katakan tidak ada pabrik apa? Nggak ada pabrik baju Mekah itu datangnya dari luar juga, ya kurang lebih sama saja, tapi mereka ingin mengambil keuntungan. Jadi orang punya uang dia harus beli baju baru di Mekah untuk digunakan apa? Tawaf. Kalau ia punya koneksi, kenalan dengan orang-orang Quraisy, disebut dengan ahmas, dia punya kenalan, mungkin dia bisa sewa atau dia bisa pinjam.
Kalau dia tidak punya uang, tidak punya kenalan, ya, tidak bisa pinjam dan tidak ada yang bisa meminjami, maka aturan dibuat orang kafir Quraisy yang katanya itu bagian dari agama, buka semua pakaian, tawaf telanjang. Tidak layak tawaf di rumah Allah dengan memakai baju yang penuh berlumuran dengan dosa. Ini akal-akalan mereka. Ya, sampai laki-laki akhirnya tawaf siang dalam kondisi telanjang, waliyadzubillah. Kemudian perempuan juga harus telanjang, kalau tidak punya pakaian tawafnya malam hari. Ini aturan. Maka di tahun 9 Hijriah, untuk persiapan tahun depan Nabi melaksanakan ibadah haji, pengumuman dari Rasulullah, pengumuman dari beliau bahwa tahun depan tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dengan telanjang. Artinya kita tawaf datang kepada Allah dengan pakaian dari manapun selama dia suci. Selama dia suci, selama dia bersih, tawaflah. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melaksanakan haji tahun 10 Hijriah, dan di situ Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tahun atau masa telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Zulhijjah, pelaksanaan haji di tahun itu sudah kembali pada posisi yang benar. Sudah kembali pada posisi yang benar. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang dijelaskan oleh para ulama makna daripada inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Artinya bulan itu sudah yang tadinya urutannya sudah kacau, dibuat oleh orang kafir, tapi dengan perjalanan masa yang begitu panjang, akhirnya hitungannya kembali seperti semula. Ya, posisi Zulhijjah tepat pada waktunya seperti yang Allah tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau sekarang gimana? Bergeser tidak? Ya, karena ada sebagian yang pernah mendatangi saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, saya ingin bicara. Silakan. Dia mengatakan, Ustadz, kita sudah tertipu sekarang. Tertipu apa? Saya bilang, ya, kita sudah tertipu ini. Kenapa? Sesungguhnya bulan Ramadan yang kita puasa itu bukan bulan Ramadan, Ustadz. Jadi itu bulan apa? Belum Ramadan, nanti Ustaz, belum datang. Kita sudah ditipu ini. Jadi di bulan Ramadan seharusnya bagaimana? Kita belum puasa, Ustaz. Jadi puasanya kapan? Nanti setelah sekian bulan lagi. Karena pergerakannya sudahkah kacau. Jadi kalau demikian ya bingung lah, Ustaz. Ya sudahlah. Antum gak usah bingung-bingung. Disebut bulan Ramadan, kata pemerintah ini bulan Ramadan, sudah kita puasa. Karena untuk memahami seperti ini, kalau kita kembalikan pada sejarah yang kita sebutkan, hatta para sahabat juga mereka tidak tahu kecuali datang dari wahyu. Jadi jangan membuat diri kita bingung sendiri dengan sesuatu yang tidak bisa kita kuasai gitu. Karena ada sebagian itu memikirkan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Akhirnya stres sendiri. Jadi nanti semua bulan salah terakhir karena ibadah-ibadah kita banyak dikaitkan dengan waktu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, puasa Arafah, puasa Muharram. Kalau ini sudah kacau katanya, ya berarti siapa yang menjadi patokan? Jangan-jangan kalian yang menentukan Ramadan 2 bulan lagi ke depan, kalian pula yang salah, kan gitu. Intinya ya bismillah, karena memang semua orang, semua manusia, para ulama kita, pemerintah kita mengatakan ya inilah pergerakan waktu 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah. Hari ini adalah bulan Ramadan tanggal sekian, hari ini bulan Syawal tanggal sekian, ya sudah kita ikuti saja. Ya, kita ikuti saja. Namun hari itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketidakteraturan yang terjadi pada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, hari itu telah kembali kepada aturan yang hakiki, persis seperti tatkala Allah ciptakan langit dan bumi. Ini maksud ya, istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Kemudian beliau mengatakan as-sanatu 12 syahran. 1 bulan itu memang ketetapan Allah 12 bulan. Maka tidak mungkin bulan menjadi berapa? 13 bulan. Makanya kadang gaji 13 itu bingung juga gitu. Ya. Ya kalau kita hitung bulan-bulan Nasara, bulan-bulan Nasara Januari sampai Desember, nggak ada bulan ke-13 itu, nggak ada. Mau dibuat gimana pun tidak ada bulan ke-13. Ya, makanya gaji 13 nggak tahu gaji apa, ya kan? Nggak tahu gaji apa, gaji ke-13.
Taib, intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketetapan Allah dan tidak akan bisa dirubah. 1 tahun itu ya 12 bulan. Kemudian Nabi SAW katakan ada 3 bulan yang hurum. Kita sebutkan tadi yang dihormati, dimuliakan. Ini 4 bulan. Secara khusus 4 bulan ini memang Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan haram ini kalian jangan melakukan maksiat. Bukan berarti melakukan maksiat di luar 4 bulan ini dibolehkan, dilegalkan, tidak. Tapi di 4 bulan ini hendaknya benar-benar harus diperhatikan. Dan kita sekarang berada di salah satu di antaranya. Kita berada di bulan Rajab. Ini bulan haram, ini bulan mulia. Ini bulan yang dihormati, bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi seluruh umat, karena ini merupakan ketetapan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Baik. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi jelaskan 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram tadi, Nabi bersabda, ayu syahrin hadza. Nabi bertanya kepada para sahabat, ini bulan apa, kata Rasulullah. Padahal itu jelas ya bulan apa? Zulhijjah, karena beliau dan kaum muslimin saat itu sedang melaksanakan ibadah haji. Semua orang tahu ibadah haji itu di Zulhijjah. Maka tatkala Rasulullah SAW bersabda, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat paham, ini pertanyaannya tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, karenanya mereka tidak lancang menjawab. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Makanya kalau kita para sahabat ini kita sangka ini kuis ya, bulan apa ini? Langsung Zulhijjah ya Rasulullah gitu. Bukan, ini ada sesuatu. Karena sedang ihram, sedang melaksanakan ibadah haji, tidak mungkin Nabi tidak tahu itu bulan apa. Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi diam. Setelah Nabi bertanya, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi diam, hatta dhananna annahu sayusammiyahu bighairi ismihi au sayusammihi bighairi ismihi. Sampai karena panjangnya diam Rasulullah, lamanya diam Rasulullah, kami menyangka bulan Dzulhijjah akan diberi nama dengan nama yang lainnya. Ya, karena nama-nama bulan yang 12 itu berbeda-beda namanya. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dulu punya nama-nama juga, bahkan orang-orang Nasara punya nama, ya, Yanair, Februari, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember. Jadi mereka menyangka bulan Dzulhijjah itu akan dirubah oleh Rasulullah namanya. Qala alaysa dzulhijjah, Nabi mengatakan, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Maka para sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya dengan pertanyaan kedua, fa ayu baladin hadza, negeri apa ini? Semua tahu, sahabat saat itu tahu, Nabi tahu, semua orang tahu, haji itu dilaksanakan di negeri haram, di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi tatkala Nabi bertanya sama seperti pertanyaan pertama, ini ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sampai kami menyangka, karena panjangnya diam Rasulullah, kami menyangka kota Mekah, dari dulu namanya Mekah atau Bakkah, Ummul Qura, kami menyangka bahwa kota ini akan diberi nama dengan nama yang lain selain kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisal baldah, bukankah negeri haram, tanah haram, kota Mekah Al-Mukarramah? Maka para sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya dengan pertanyaan ketiga, fa ayyumin hadza? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini hari apa? Karena waktu itu beliau berada di Mina, ya, beliau berada di Mina di tanggal 10, jadi itu adalah hari penyembelihan. Maka para sahabat tatkala ditanya hari apa ini, mereka paham bahwa pertanyaan sama seperti pertanyaan pertama dan kedua. Mereka pun mengatakan, kami tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW diam sampai kami menyangka bahwa hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah akan diubah namanya oleh Rasulullah SAW, sampai akhir Nabi mengatakan, alaysa yauman nahr, bukankah hari adalah hari penyembelihan? Maka para sahabat berkata, bala, benar ya Rasulullah. Maka disinilah Rasulullah SAW menekankan sebuah pesan yang ingin beliau sampaikan dengan metode sebagaimana beliau lakukan ini. Beliau tidak langsung mengatakan pesannya ini dan ini, tapi beliau bertanya agar yang beliau sampaikan itu benar-benar bisa melekat dan dipahami oleh orang yang
mendengar. Maka beliau kemudian bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, sungguhnya darah kalian, darah bisa diartikan nyawa, bisa diartikan di bawah itu seperti melukai, memukul, ya. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, apakah membunuh atau melukai? Apakah membunuh atau melukai? Sesungguhnya menumpahkan darah sesama kalian, melukai sesama kalian, ini berkaitan dengan kezaliman. Kemudian wa amwalakum, dan harta-harta kalian, berarti mengambil harta. Apakah mengambil uang orang lain tanpa hak, atau mengambil pakaiannya, mengambil sandalnya, mengambil rumahnya, mengambil tanahnya, intinya mengambil apa yang dimiliki oleh seseorang tanpa hak. Wa aradakum, dan kehormatan kalian. Kehormatan ini berkaitan dengan letak pujian dan celaan pada seseorang, nama baik, kehormatan keluarganya, ya, seperti misalnya diribahi, dilecehkan, dihina, dijatuhkan marwanya. Nabi SAW katakan, semua ini, kata Rasulullah, darah sesama kalian, harta sesama kalian, kehormatan sama kalian, itu tidak boleh untuk dirusak, tidak boleh untuk diganggu, diharamkan dalam Islam, ditumpahkan, diharamkan dalam Islam, diambil tanpa hak, diharamkan dalam Islam, dilecehkan, direndahkan. Alaikum haramun kahormati yaumikum hadha. Pengharamannya itu, kata Rasulullah, sama seperti haramnya, mulianya hari kalian ini, negeri kalian ini, bulan kalian ini. Subhanallah, para ikhwah, tatkala pelaksana ibadah haji, Nabi saat itu berada di mana? Di tanah haram. Nabi saat itu berada di bulan haram. Nabi saat itu berada di hari haram, di tanah mulia, di bulan mulia, di hari mulia yang harus dihormati dan dimuliakan. Karenanya Nabi katakan, begitu juga dengan harta kalian, begitu juga dengan kehormatan sama kalian, begitu juga dengan darah sesama kalian, ini mesti dijaga dan dihormati. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam Islam siapapun, hukum Islam ini, siapapun yang melanggar salah satu di antara tiga ini, maka hukumannya sangat keras. Yang membunuh, ada hukum qisas, nyawa dibayar dengan nyawa. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Bahkan ini ketetapan bukan hanya dalam hukum Islam, dalam Quran, tapi ini merupakan hukum yang ada di kitab suci sebelum Islam. Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah wajibkan atas mereka, yakni Bani Israel, bahwa darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Yang membunuh dengan sengaja, maka dia dibunuh. Ini bukan hanya hukum Islam, tapi ini hukum sebelum Islam juga seperti itu aturannya. Taib. Jadi yang melanggar salah satu di antara tiga poin ini berat. Membunuh, maka ada hukum apa? Qisas. Mengambil harta tanpa hak, mencuri, maka ada hukum potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, kalau sudah terbukti di pengadilan dengan kadar tertentu dan sifat-sifat tertentu yang ditetapkan oleh Islam, maka Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ya, potong tangannya. Jadi melanggar aturan ini dipotong tangannya. Wa aradakum, kehormatan. Termasuk zina, ya. Tatkala seorang berzina, maka dia telah merusak kehormatan orang lain. Maka di sana ada apa? Ada rajam, ada cambukan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perkara ini, tiga ini, darah, harta, kehormatan, ini kalau tidak dijaga, maka akan rusak tatanan kehidupan manusia. Ya, makanya Islam, Allah SWT menetapkan sebuah aturan yang keras di sini agar orang tidak sembarangan melanggar. Kalau sudah darah tidak dihormati, nyawa tidak lagi dimuliakan, maka akan terjadi banyak apa? Pembunuhan. Harta kalau tidak dijaga, maka akan terjadi huru-hara di mana-mana. Penjarahan, perampokan, pencurian akan terjadi di mana-mana. Begitu juga dengan kehormatan. Karenanya Islam
menetapkan barang siapa yang melanggar salah satu di antara tiga, dia merusak, maka Islam Islam menetapkan hukuman yang sangat apa? Yang sangat keras bagi orang-orang yang melanggar aturan ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nabi ingatkan, berarti intinya kezaliman itu sangat berat hukumnya dalam Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, di mana Nabi SAW mengingatkan di sini tentang sebuah perbuatan yang jangan sampai, kata Rasulullah, kalian melanggarnya. Ya, di antaranya adalah saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi berpesan agar hadis ini disampaikan kepada orang yang tidak hadir saat itu, karena beliau haji hanya di hadapan kurang lebih 120.000 para sahabat. Ya, 120.000 para sahabat. Nabi pesankan yang hadir saat ini hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, ini menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Tidak boleh ada ilmu disembunyikan, dirahasiakan untuk pribadi. Ilmu itu harus disebar luaskan. Demikian para ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.